Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa keamanan, negeri yang aman. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, dan jangan lupa kita sisipkan dalam doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan kepada saudara kita di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa segera membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kemarin terakhir tentang tasyahud akhir, sudah kita jelaskan. Kemudian juga membaca sholawat, ini juga sudah dijelaskan. Kemudian setelah membaca sholawat, maka disunnahkan membaca doa, setelah tasyahud dan sebelum salam. Di antaranya yaitu kita disunnahkan untuk berlindung dari 4 hal. Ini mungkin kalau di kalangan kita ini sudah diajarkan dari kecil, Ini kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yaitu yang pertama di antara lafaz doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan sesudah mati, dan dari fitnah al-Masih Dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita memohon perlindungan dari 4 hal. Yang pertama apa? Dari azab neraka, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan sudah kematian, yang keempat fitnah al-Masih Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari, lafadznya adalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang redaksi dari riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, sama aja dari 4 hal tadi, siksa kubur, kemudian dan dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan sudah mati, dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Bapak sekalian, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang kandungan doa tersebut, sehingga kita semoga bisa lebih mengerti dan memahami apa yang kita baca dalam sholat, sehingga ketika sholat kita bisa lebih khusyuk, karena kita paham tentang apa yang kita baca, di antaranya tentang doa ini. Di sini tadi Allah Subhanahu wa taala, ini kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari azab neraka. Ini sudah jelas, Ini juga menunjukkan adanya neraka, guys sekalian. Kemudian yang kedua, di antaranya juga kita di sini dianjurkan untuk berlindung dari azab kubur. Maka ini juga menunjukkan penetapan adanya azab kubur, bahwasanya azab kubur ini adalah benar, karena ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya azab kubur ini, guys sekalian. Maka di antara bantahannya adalah doa ini. Kita diperintahkan untuk berdoa dari 4 hal. Di antaranya apa? Dari azab kubur. Nah, ketika kita diperintahkan berlindung dari sesuatu, maka ini otomatis menunjukkan apa? Sesuatu itu
Ada. Misalnya tadi kita disuruh berlindung dari azab neraka. Berarti ini menunjukkan azab neraka itu ada. Karena tidak mungkin kita disuruh berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Lah ngapain? Wong tidak ada kalau kita disuruh berlindung, tidak mungkin, Pak. Maka ketika kita disuruh berlindung dari azab kubur, ini menunjukkan bahwasanya apa? Azab kubur itu ada. Makanya kita disuruh berlindung dari azab kubur. Ya, jadi ini penting sekali Bapak sekalian, karena sebagian kelompok di luar sana ada yang apa? Ada yang mengingkari azab kubur ini Bapak sekalian. Rahmatullah. Ini pentingnya kita belajar. Ini termasuk keimanan, termasuk dalam iman terhadap apa? Hari akhir Bapak sekalian. Termasuk rukun iman ini. Ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Malaikat gitu. Yang ketiga siapa? Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kepada siapa? Para rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Nah, 5 ini. Yang keenam iman kepada apa? Takdir Allah, antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka iman kepada hari akhir yang kelima tadi itu diantara yang masuk ke dalam bab itu adalah apa? Mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Itu masuk dalam bab iman kepada hari akhir. Maka kita wajib mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian. Termasuk apa? Adanya alam kubur, alam barzakh, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya azab kubur. Kemudian nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dihisab, diadili. Kemudian kita apa? Disuruh nyebrang apa? Jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka dan seterusnya. Ini semua wajib kita imani. Ini termasuk apa? Rukun iman yang kelima. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Nah, termasuk di antara yang 2 tadi itu menunjukkan apa? Adanya azab kubur. Maka itu saya silahkan apa? Senantiasa berlindung dari azab kubur sekalian. Rahimahullah. Kemudian di antara kandungan 2 tadi, kita berlindung dari apa? Fitnah. Fitnah dari apa? Dari kehidupan. Fitnatil mahya wal mamat. Yaitu fitnah kehidupan. Yaitu apa? Yaitu setiap yang datang di kehidupan manusia selama dia hidup, baik berupa fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah kebodohan dan macam-macam sebagainya. Dalam hidup fitnah banyak sekali, banyak sekali. Dan yang paling dahsyat, wal'iyadzubillah, adalah fitnah di akhir kehidupan kita ketika sakaratul maut. Ini juga penting kita perhatikan sekalian. Yaitu fitnah ketika sakaratul maut, detik-detik menjelang kematian kita. Ini juga sesuatu yang sangat menentukan. Dalam salah satu doa Nabi SAW mengucapkan begini sekalian, wa a'udzu bika an yatakhabbaqani asy-syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadis sahih. Maksudnya apa? Nabi berlindung kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika apa? Detik-detik akhir kematiannya. Karena ini nanti sangat menentukan loh sekalian. Kalau akhir-akhir hidup kita ini setan berhasil menyesatkan kita, sudah wassalam. Kita mengakhiri hidup kita dengan apa? Su'ul khotimah sekalian. Makanya berbahaya. Makanya Nabi juga berlindung dari apa? Dari disesatkan oleh setan ketika apa? Kematian sekalian. Ketika sakaratul maut. Maka doa ini juga penting sekalian. Kita berlindung dari fitnah kehidupan tadi itu masuk dalam makna tersebut. Maka ini penting sekali. Imam Al-Khattabi menjelaskan hadis di atas. Nabi berlindung dari disesatkan setan ketika datang kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika beliau hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya. Jadi beliau berlindung dari hal ini. Mau meninggal, kemudian setan datang untuk berusaha menyesatkannya. Setan datang untuk menyesatkannya sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghalanginya dari bertobat.
atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya, atau tidak mau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Ya, kalau sudah mau meninggalkan mestinya apa? Kalau punya kezaliman apa? Dia minta maaf. Ini setan berusaha menghalang-halanginya. Ya supaya tidak apa? Tidak mau minta seperti itu. Wah, setan itu apa? Berusaha menyesatkan kita sampai apa? Akhir nafas kita. Nah, itu setan Mas sekalian. Kemudian atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah, ini juga bahaya. Ya, disesatkan oleh setan, dibisiki, ya, sehingga dia merasa apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia meninggal, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih karena meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia menjadi tidak ridho dengan takdir Allah ini. Itu setan selalu apa? Membisikkan seperti itu, sehingga dia mati dalam keadaan apa? Tidak ridho dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekalian, rahimakumullah. Sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan. Lalu dia bertemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Ini berbahaya. Ya, maka penting kita berdoa ini sekalian dari fitnah kehidupan. Ya, termasuk fitnah apa? Pada saat detik-detik kematian kita. Kemudian beliau juga membawakan sebuah riwayat bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Setan akan mengundang teman-temannya, kumpul di sini, mari kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya hari ini, maka kalian tidak lagi bisa menggodanya selama-lamanya. Kan betul ya? Karena ini kesempatan terakhir Bu, ini orangnya sudah mau mati ini. Maka setan mengundang teman-temannya, ayo kita sesatkan orang ini. Kalau kalian tidak bisa menyesatkan hari ini, maka kalian tidak akan bisa menggodanya selama-lamanya, karena sudah mau mati ini. Nah, maka ketika saat itu itu setan apa? Mati-matian berusaha menggoda kita. Karena ini kesempatan terakhir ini, mau mati ini. Karena kalau sudah mati kan setan nggak bisa menggoda kan ya. Sudah bisa menggoda, maka ini apa? Kesempatan terakhir. Sudah mati-matian mengundang teman-temannya. Maka itu perlu merupakan apa? Fitnah yang sangat berat. Dan belum tentu apa? Belum tentu semua orang bisa melewatinya sekalian. Maka ketika kita melihat kematian orang ini macam-macam bentuknya, macam-macam sekalian. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan ini, termasuk fitnah ketika apa? Ketika setan berusaha menyesatkan kita ketika detik-detik kematian kita. Nah, semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini dan memufakkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari fitnah kematian, wa min fitnatul mahya wal mamat. Dan juga dari fitnah kematian, berlindung dari fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah fitnah setelah kematian. Dan ini sangat banyak. Di antara contohnya adalah azab kubur. Pokoknya yang terjadi setelah kematian, azab kubur. Kemudian pertanyaan apa? Malaikat mungkar dan nakir. Jadi azab kubur ini azab yang ada di alam kubur itu sekalian. Jadi alam kubur atau alam barzakh ini alam yang terpisah dari alam dunia. Ini sudah alam tersendiri. Jadi maksudnya bukan ini azab yang ada di kuburan itu bukan. Jadi itu kebetulan sama istilahnya. Jadi alam kubur itu bukan alam yang ada di kuburan, di makam kuburan itu bukan. Itu alam tersendiri sekalian. Dan nanti setiap kita pasti akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma dinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. 3 hal ini sekalian. Semua pasti ditanya. Jadi yang ditanya itu apa? Setiap orang yang nanti sudah masuk berpindah alam ke alam barzakh atau alam kubur, itu alam sendiri. Jadi tidak mesti yang dikubur itu sekalian. Karena tidak semua orang ini meninggal dalam keadaan dikubur, betul nggak? Ada orang yang meninggal apa? Tenggelam di laut, tidak ditemukan jenazahnya. Terus gimana Bu? Kan nggak dikubur itu. Apakah terus nggak ditanya malaikat? Tetap ditanya sekalian. Ketika dia mati, dia juga akan masuki alam kubur, alam barzakh, dan akan ditanya malaikat. Jangan dikira wah ini nggak dikubur, enak nggak ditakoki kuburan. Bukan begitu maksudnya. Itu alam tersendiri, jelas ya. Ada orang yang meninggal kemudian apa itu dibakar sampai jadi abu, kan nggak dikubur itu.
Bahkan di sebagian suku ya, di kita di luar negeri itu dipajang di mana itu, di bukit-bukit itu ya, kan enggak dikubur juga itu. Bahkan saya pernah lihat di video itu, yaitu setiap tahun itu ada kayak ini upacara ini Bu. Jadi yang kakek-kakeknya meninggal, tengkorak itu Bu, itu kemudian dipacai lagi. Masya Allah, luar biasa nih. Dipacai begitu Bu, didandani lagi, kemudian semua orang keluarganya ngumpul gitu, dipacai seperti itu. Padahal sudah tengkorak itu, kakek neneknya dijajah kayak gitu. Di daerah mana saya lupa. Maka ini juga diantara nikmat yang wajib kita syukuri bagi sekalian. Ketika Allah memberikan nikmat berupa kita nikmat iman, nikmat Islam, ya seperti itu. Betapa banyak di luar sana orang masih jahil tentang agama, tidak mengenal agama Islam. Maka nikmat Islam ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan ketika kita bisa mengenal tauhid, hanya beribadah hanya kepada Allah saja, ini juga nikmat yang luar biasa. Karena di luar sana banyak orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah batu, gunung, banyak sekali sekalian. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Ini fitnah kematian. Kemudian juga ujian yang dialami manusia ketika pada mahsyar dan seterusnya, yaitu fitnah yang terjadi setelah kematian. Kita juga berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah seperti ini. Artinya supaya kita bisa melewatinya dengan mudah, sekalian. Selamat begitu sekalian. Rahimahullah. Kemudian juga satu lagi yaitu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ini juga merupakan fitnah yang sangat dahsyat sekalian rahimahullah, yang bisa menggoncangkan keimanan orang yang lemah imannya. Karena memang Allah sengaja nanti akan turun Dajjal ini. Allah memberikan kelebihan yang luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Di antaranya Dajjal ini nanti memiliki surga dan neraka. Akan tetapi terbalik, surganya itu adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Ini sebagaimana dalam hadis Muslim, Ad-Dajjalu a'warul 'ain al-yusra, jufanus sya'r, ma'ahu jannatun wa narun, wa naruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal itu cacat matanya sebelah kiri. Dajjal itu, jadi Dajjal itu bukan matanya satu di tengah ini, bukan. Ini salah ya, kan kadang-kadang menggambarkan seperti itu ya. Siji di tengah gitu, bukan. Jadi Dajjal itu matanya dua, tapi yang sebelah kiri ini buta. Teman saya agak picak itu ya. Sebelah kirinya buta gitu. Itu maksudnya bukan satu di tengah begini ya. Jadi dua ya. Ini Dajjal dan keriting rambutnya. Rambutnya keriting. Bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Kemudian juga nanti Dajjal bisa menghidupkan kembali orang yang ia bunuh. Dia bunuh orang, kemudian bisa dihidupkan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai ujian dari zaman sekalian. Dan juga bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dan juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan. Nanti Dajjal itu sekalian, itu bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ini fitnah luar biasa gitu. Wong sekarang aja ada pawang hujan itu sing tukang ngapusi niku kita aja banyak yang percaya gitu Bu. Padahal dia posisi jenengan, ini gaudan kenapa Pak? Tak tambah ini Mas. Soalnya lagi bangun dalan ini tak tambah udannya. Padahal memang masih kemarau. Memang belum hujan. Kan ada udan alasan meneh. Ini supaya udan Mas. Ini angel ditambah gitu. Aslinya rasa ngomong-ngomong gitu. Kalau bisa coba aja ditantang Bu. Sekarang tantang, ayo Mas, saya ini turunkan hujan saya ini Mas, 5 menit tanteni. Ayo iso ora kowe? Enggak bisa nih. Bisanya cuma ngeklaim menahan hujan. Karena kalau menahan hujan kan bisa tepak-tepakan ya. Pas terang ini, wah diklaim dia. Soalnya tak tambah Mas gitu. Padahal memang enggak hujan gitu. Coba aja ditantang sebaliknya, mesti enggak bisa. 5 menit Mas tanteni Mas. Ayo iso ora nurun hujan. Nerasa tak sunati pok gitu nggih. Sekali-kali tantang gitu, tidak bisa dia. Kalau niku ngapusi ya. Ketika mau seperti itu aja zaman sekarang banyak orang yang percaya. Bahkan yang intelektualnya katanya tinggi Bu. Pinter, orang pinter katanya gitu. Tuang hujan itu sekalian. Ini kan kontradiksi ya. Katanya kita itu sudah orang maju ya. Tapi masih percaya masih percaya pada dukun yang tukang ngapusi tadi itu. Ini kan jahiliyah sekali sekalian. Bahkan ada yang percaya katanya dia memegang remote itu Bu. Remote ya.
main remote itu loh, cuaca itu dia megang katanya. Ini kan dusta yang luar biasa sekalian. Ini seperti apa? Matahari di siang bolong, kelihatan sekali. Terus ketika apa? Gerimis itu alasannya apa? Oh ini sengaja Pak, saya sengaja mintanya itu gerimis-gerimis saja, nggak sampai terus. Nah, supaya aspalnya itu nggak terlalu panas gitu. Isoy alasannya gitu. Gitu ya percaya orang-orang ya. Pawang hujan tapi kudanan, kebes nih kalau kudanan, ngapusi nih gitu, jelas ngapusi. Sudah gitu dibayar mahal lagi, ini luar biasa. Ya, padahal acara besar, banyak orang pinter katanya. Ini musibah sekalian. Apalagi kalau nanti fitnah Dajjal, oh itu mesti percaya kabeh nih ya. Dajjal nanti bisa bisa menurunkan hujan. Langit diperintah turun hujan, langsung turun hujan. Itu nanti Dajjal seperti itu dengan izin Allah. Wah itu mesti malah banyak yang terpesona lagi itu. Ya, pawang hujannya sekarang sudah banyak yang terfitnah. Jadi sekalian, jadi Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar. Makanya Allah mengatakan itu apa? Berlindung dari fitnah Dajjal. Ini luar biasa sekali Allah. Oke, demikian ya di antara makna yang terkandung dalam doa yang kita dianjurkan untuk membacanya setelah apa? Tasyahud dan sebelum salam. Ya, jadi kita disunahkan memohon perlindungan dari 4 hal. Ya, jadi kalau maknanya sunnah itu jangan berarti kemudian apa? Allah mau sunnah berarti gak diwaca ora apa, bukan begitu mindsetnya. Ketika kita tahu itu sunnah, maka kita apa? Oh ternyata sunnah ini berarti ada pahalanya. Apalagi makna doanya sangat penting bagi sekalian. Ya sangat penting. Maka saya tidak akan melewatkannya. Saya akan mengamalkannya. Begitu mindsetnya bagi sekalian. Ya jadi jangan tadi itu ya. Oh jebule mau sunnah berarti gak dilakoni gak apa-apa. Ya seperti itu. Bukan bagi sekalian. Ya jadi sunnah itu apa? Dilakukan berpahala. Kalau tidak dilakukan, mana emang rugi gitu, rugi bagi sekalian. Demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya juga enggak kuat orang kuat